Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Gubernur Anies Baswedan yang gagal dipukul, Anies pun akhirnya dirangkul. Ada dua kelompok yang sangat konsisten menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertama adalah kelompok emosional, mereka menuduh Anies menggunakan politik identitas. Isu ini terus mengemuka. Lebih jauh lagi, mereka membuat stigma bahwa Anies didukung oleh kelompok Islam kanan. Pertanyaannya, apakah Anda akan memilih dan memilah pendukung Anda, kemudian menolaknya karena alasan identitas dan stigma tertentu? Adakah politisi di dunia yang menolak dukungan saat membutuhkan dukungan? Setiap situasi politik akan melahirkan dinamikanya sendiri, dan itu seringkali di luar kendali sadar para politisi. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan situasi itulah yang akan menjadi pemenangnya. Ada juga saat itu Anies muncul gelombang protes kepada kasus penistaan agama oleh Ahok, di mana hal itu sedang berlangsung. Jika Anda jadi Anies, apakah Anda akan bilang stop, jangan protes? Itu namanya konyol. Selain Anies, ada juga Agus Harimurti Yudhoyono yang elektabilitasnya di awal jauh lebih besar daripada Anies. Hanya karena Anies pemenangnya, lalu muncul stigma politik identitas. Ini salah kaprah. Cobalah untuk berpikir waras. Kemudian kedua, kelompok rasional. Mereka adalah para pengusaha dan para politisi. Boleh jadi pengembang pulau reklamasi kecewa, lalu khawatir jika Anies jadi presiden. Selain pulau reklamasi tidak bisa dilanjutkan, bisnis-bisnis haram lainnya juga akan terganjal. Para pengusaha yang bisnisnya menabrak hukum tentu akan ketakutan jika Anies jadi orang nomor 1 di Indonesia. Mereka berupaya menghalangi Anies. Berbagai cara dilakukan, termasuk sewa buzzer, satu tugasnya serang Anies. Buzzer atau yang populer dengan istilah buzzer RP adalah para profesional. Mereka bekerja bukan karena benci, mereka kerja karena adanya gaji. Gaji berhenti, mereka juga akan berhenti. Bergantung tuan menyiapkan upeti. Tapi jika para pengusaha bermasalah ini gagal ganjal Anies, mereka juga akan beralih strategi, merapat dan merangkul. Mereka tak akan berseberangan dengan penguasa. Selain pengusaha, ada politisi. Bagi para politisi, kawan dan lawan itu bergantung situasi. Jaraknya tipis sekali. Pagi kawan, sore bisa jadi lawan, begitu sebaliknya. Lihat partai-partai ketika berkoalisi, akur, akrab, dan kompak. Nyanyiannya pun sama, satu platform. Demi keutuhan dan persatuan, tapi ketika mereka berada dalam kubu yang berlawanan, satu sama lain saling menyerang. Itu semua adalah drama para politisi. Kepentingan mereka cuma satu, mempengaruhi alam bawah sadar rakyat agar memilih calonnya. Begitu juga terhadap Anies. Para politisi yang menyerang Anies itu tak ubahnya seperti drama. Saat ini Anies dianggap mengancam kepentingan politiknya. Jika nanti partainya mengusung Anies, para politisi ini akan tegak lurus ikut garis komando partai. Termasuk PSI, jika nanti merasa lebih menguntungkan jika dukung Anies di Pilpres 2024. Begitulah politik, bukan sesuatu yang statis tapi dinamis. Memukul atau merangkul itu hanya soal situasi. Situasi mana yang lebih menguntungkan, itulah yang akan jadi pilihan mereka. Suatu sikap yang cukup rasional. Diberitakan bahwa Anies Baswedan merupakan figur capres terpopuler via media sosial. Apakah benar? Analis senior Drone Emprit Ian Kurniawan membeberkan figur-figur dari calon presiden yang paling banyak ataupun populer menjadi perbincangan di media sosial. Dari sejumlah figur yang populer dalam perbincangan di media sosial, ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan di sana ia masih berada di urutan teratas. Sementara posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo, kemudian disusul Erick Thohir dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Dari tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November 2021, dari data yang didapat, itu yang menarik adalah pertama, yang paling populer di percakapan adalah Anies Baswedan, kedua adalah Ganjar Pranowo, ketiga Erick Thohir, dan keempat ada LBP. Terus juga ada Puan Maharani dan juga AHY, kata Ian saat diskusi daring pada hari Senin 15 November. Ian juga menyampaikan, nama Anies, Puan hingga AHY masih wajar jadi perbincangan di media sosial lantaran melekat dengan anak muda. Sementara Prabowo Subianto terbilang minim menjadi perbincangan di media sosial. Sementara Erick Thohir dan juga Luhut menjadi populer dan diperbincangkan di media sosial lantaran kasus dugaan terafiliasi bisnis tes PCR COVID-19.
Luhut menjadi perbincangan lantaran positif memimpin penanganan COVID-19. Terkait Erick Thohir dan juga LBP, memang dalam 1 bulan terakhir ada isu yang menarik baik di media massa maupun di percakapan terkait dengan dua tokoh tersebut, yaitu kisruh terkait dengan tes PCR. Selain itu, Bapak LBP juga dalam 1 bulan terakhir cukup positif pada isu-isu terkait dengan penanganan COVID-19. Jika dipresentasekan dari 12 nama, Anies Baswedan memperoleh suara kepopuleran di media sosial sebanyak 28%, Ganjar 16%, Erick Thohir dan Luhut sama-sama memperoleh 13%, Puan 12% dan AHY 10%. Pak Anies populer tidak hanya disokong oleh pendukungnya, Pak Anies populer karena diserang oleh para tanda kutip hatersnya. Maka ketika yang mendukung mengkampanyekan, yang nolak menyerang, akhirnya Pak Anies terlihat lebih populer dibandingkan dengan Ganjar. Begitu katanya. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini yang ada di Indonesia. Berita kali ini datang dari Anies Baswedan yang menjadi salah satu tokoh gubernur di mana digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Anies the next president. Tanpa terasa sekitar 1 tahunan lagi masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan berakhir. Dan akibat kebijakan pemerintah pusat, bakal ada ratusan pelaksana tugas atau PLT kepala daerah, karena pilkada baru akan digelar serentak pada tahun 2024. Banyak spekulasi terkait peluang Anies untuk menjadi kandidat Capres 2024, dan bahkan akan memenangkannya. Persoalan yang mendasar seakan menjadi terabaikan, yakni seandainya benar-benar nyapres, maka partai manakah yang akan meminangnya? Publik lupa bahwa Anies memiliki suatu pribadi yang konsisten antara ucap dan juga perilaku di hampir semua situasi dan juga kondisi. Di samping itu, sosok Anies sangat menjaga etika dan pemahaman yang tinggi akan arti respek. Partai Gerindra yang mengusungnya hingga terpilih sebagai gubernur ibu kota dapat menjadi barometer untuk itu. Kacang tak lupa kulit. Maka ketika para pengecut dan pembenci Anies semakin gelagapan dengan tugas maha dahsyat untuk menghalangi kemunculan Anies sebagai kandidat presiden adalah sebuah analisa, ibarat tangan memukul udara hampa yang hanya berwujud suatu kekosongan belaka. Begitu dahsyatnya momok menakutkan yang disebar kelompok anti Anies di banyak ruang media sosial, hingga akhirnya banyak menelurkan hoax yang justru semakin mendongkrak popularitas sang gubernur ini. Langkah blunder ini salah total, memakai jurus serangan metode yang telah basi dan norak. Sementara pada tataran lain, upaya downgrade melalui Undang-Undang Pilkada dengan memberikan jeda waktu pilkada ke tahun 2024 ditengarai menjadi salah satu harapan para pengadang Anies untuk memutus jalan menuju kandidat RI1. Penggagas teori ini lupa bahwa justru Anies malah berhasil mendapatkan jalan untuk memenangkan DKI 1 setelah beberapa waktu vakum selepas tersingkir dari kabinet Joko Widodo. Kemungkinan sejarah dalam versi kisah yang mirip itu bisa jadi terjadi lagi ketika jalan menuju RI1 terbuka untuknya nanti. Maka ada baiknya Presiden Jokowi yang merupakan tangan harapan para pengadang Anies ini justru memberikan kepercayaan pada Anies untuk memegang PLT Gubernur 2022-2024. Sehingga selain baik untuk warga Jakarta, juga peluang ke Capres tidak terjadi mengingat sifat dan karakter Anies yang kerja hingga tuntas. Mayoritas warga Jakarta sudah terlanjur jatuh hati pada segala apa yang dikerjakan sang Gubernur Anies. Kemungkinan Pilkada DKI 2024 dimenangkan olehnya juga akan sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Jadi tidak ada salahnya membiarkan Anies membangun terus Jakarta meskipun dipaksa untuk tidak menjadi ibu kota. Tapi setidaknya Anies akan dikenang sebagai Bapak Kota Jakarta yang bekerja dan juga memiliki karya-karya yang tinggi dengan cara sadar dan sabar, bukan dengan cara barbar seperti pendahulu-pendahulunya. Jangan biarkan Anies vakum dan yang lebih penting untuk dianalisis oleh para lawan politiknya. Karena bagaimanapun Anies mengerikan untuk presiden berikutnya. Ibaratnya honorable for next president bila terpilih menduduki kursi tersebut. Mengerikan karena Anies akan menunjukkan mana akhlak pemimpin yang baik dan tidak baik tanpa tudingan.